Baik, perkenalkan saya Igede Wahyu Rudiarta, NIM 1915091017. Di sini saya akan menjelaskan source code dari UAS PBO atau pemrograman berorientasi objek, yaitu mengenai sistem informasi restoran untuk proyek kedua dari UAS ini. Jadi di dalam package SI restoran terdapat 3 kelas, di mana yang kelas yang utama atau yang pertama adalah kelas main, lalu yang kedua adalah makanan, lalu ada minuman. Nah, jadi pada kode ini pertama kita akan mengimport utility dari Java yang bernama scanner. Ini fungsinya untuk menerima masukan atau input dari user. Lalu dengan public class main terdapat dalam public static void main terdapat scanner atau utility yang sudah kita import yang berguna untuk menerima inputan dari user. Kita beri inisialisasi nama SC new scanner system in untuk menerima inputan. Selanjutnya kita membuat atau menginisialisasikan beberapa variabel, yaitu ada variabel pilihan makanan, pilihan minuman, total, uang, dan kembalian yang bertipe data integer. Lalu ada makan 1, makan 2, makan 3, makan 4, jumlah makanan 1, jumlah makanan 2, jumlah makanan 3, jumlah makanan 4 yang bertipe data integer juga dan memiliki value atau nilai 0 untuk menginisialisasikannya di awal kita menggunakan value-nya 0. Lalu minum 1, minum 2, jumlah minum 1 dan juga jumlah minum 2 yang bertipe data integer juga memiliki value 0 di awal. Lalu kita juga memiliki variabel inputan yang bertipe data string yang nantinya akan diberi value. Lalu di sini kami menggunakan perulangan do while. Ini yang pertama. Dalam do while ini terdapat sebuah perulangan lagi yang juga menggunakan do while, di mana yang pertama kami menginisialisasikan inputan ini sebagai T atau true atau bernilai yang benar, lalu membuat output berupa tulisan menggunakan kode system out println sistem informasi restoran dan memiliki beberapa menu, yaitu menu makanan, menu minuman, dan untuk membayar, dan juga exit untuk keluar. Lalu pilihan. Nah, untuk pilihan variabel pilihan ini akan menerima inputan sebagai scanner SC dengan next in karena bertipe data integer. Lalu kita menggunakan if atau jika pilihan yang di input oleh user itu kurang dari 1 atau pilihan dari user itu lebih dari 4, maka kode akan dijalankan, yaitu inputan kita ubah menjadi F atau false, dimana jika inputan ini adalah false maka akan keluar output tulisan yaitu inputan salah. Jadi tidak boleh memilih pilihan selain dari 1 dengan 4 sampai 4. Lalu untuk menu ini kita menggunakan switch case untuk menunya, dimana pada case pertama
adalah menu makanan. Dimana dalam menu makanan ini menggunakan do while juga. Nah, untuk yang pertama yaitu inputan, seperti biasa kita inisialisasikan dengan T atau true. Lalu makanan, menu makanan sama dengan new makanan, dimana ini adalah perintah untuk memanggil kelas lainnya yaitu kelas makanan dengan nama menu makanan, new makanan, untuk memanggil, dimana makanan ini kelas makanan ini terdapat pada kelas lainnya yaitu memiliki menu yaitu menu makanan. Itu yang pertama, ada ayam goreng mentega, ayam kecap manis, nasi goreng, dan juga sup ayam. Jadi di sini kita memanggil kelas makanan. Lalu untuk inputannya kita menggunakan variabel pilih makanan. Lalu kita menggunakan if juga di sini. Jika pilihan makanan itu kurang dari 1 atau pilihan makanan lebih dari 4, karena dalam menu makanan terdapat 4 menu saja, maka inputan akan berubah value-nya menjadi F atau false. Nah, jadi untuk perulangan dalam case pertama ini akan terus diulang selama inputan masih F atau false. Nah, jadi karena terdapat menu dalam makanan, jadi saya membuat switch case lagi di dalamnya, dimana terdapat 4 case karena terdapat 4 menu dalam makanan. Yaitu yang pertama untuk makan satu atau menu makanan yang pertama. Jadi karena di awalnya variabel makan tersebut kita deklarasikan dengan memiliki value 0, jadi kita beri nilai 1 pada variabel ini jika memilih atau jika menjalankan case 1. Lalu melakukan perulangan do while, inputan kita rubah menjadi T atau true, lalu kita mengeluarkan output jumlah untuk menanyakan jumlah. Lalu jumlah makan 1 ini akan lalu jumlah ini akan ditampung di variabel jumlah makan 1. Lalu jika jumlah makan 1 ini kurang dari 1, maka inputan akan memiliki value F atau false. Dimana jika inputan ini memiliki value F atau false, akan keluar output tulisan berupa inputan salah. Nah, lalu perulangan ini akan diulang terus selama inputan masih F atau false. Jika sudah tidak false atau nilainya sudah tetap true, maka akan keluar output berupa pesanan yang sudah dipesan, yaitu case 1 adalah ayam goreng mentega, dimana memiliki output pesanan lalu diisi oleh nilai dalam jumlah makan 1 lalu ayam goreng mentega untuk menampilkan apa yang mereka pesan, user pesan. Lalu case kedua sama seperti sebelumnya, ada makan 2. Untuk menu makanan kedua kita beri nilai 1, lalu melakukan perulangan do while, lalu inputan kita isi value dengan T, lalu system out print jumlah untuk mengeluarkan output berupa tulisan untuk menanyakan jumlah. Lalu jumlah makanan di menu kedua ini akan disimpan ke dalam variabel jumlah makan 2. Lalu jika jumlah makan 2 kurang dari 1, maka inputan akan memiliki value F atau false. Nah, jika inputan ini false, maka akan muncul output berupa tulisan, yaitu inputan salah. Perulangan ini juga akan dilakukan selama inputan ini salah atau false atau F. Nah, jika sudah tidak F atau sudah bernilai true, maka akan muncul pesanan yang sudah dipesan, yaitu
output berupa tulisan pesanan, lalu jumlah makan 2 yang dipesan, lalu yaitu ayam kecap manis. Yang ketiga yaitu case yang ketiga, yaitu untuk menu makanan yang ketiga. Kita beri nilai value 1, lalu melakukan perulangan. Kita isi value inputan dari user ini di awal adalah T atau true, lalu menanyakan jumlah yang ingin dipesan, lalu jumlah tersebut akan ditampung ke dalam variabel jumlah makan 3, dimana jika jumlah makan 3 ini kurang dari 1, akan inputan akan memiliki value F atau false. Nah, jika inputan ini false, maka akan keluar output berupa tulisan yaitu inputan salah. Jika inputan salah, maka perulangan ini akan dilakukan selama inputan ini masih salah, dan jika sudah benar, maka akan terdapat motif seperti pesanan, lalu jumlah makan yang sudah dipesan tadi, yaitu nasi goreng, yaitu jumlah nasi goreng yang dipesan. Terakhir untuk menu makanan, yaitu untuk case 4, makan 4, variable makan 4, yaitu kita beri value 1, lalu melakukan perulangan do while, dimana yang pertama kita beri value untuk variable inputan true, lalu menanyakan jumlah akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah makan 4. Lalu jika jumlah makan 4 kurang dari 1, inputan false, dan jika inputannya itu false akan mengeluarkan output inputan salah. Nah, perulangan ini juga akan diulang selama inputan masih salah atau false. Jika sudah benar, maka akan melanjutkan ke pesanan jumlah makanan 4, yaitu sub n. Itu untuk menu makanan. Lalu switch case untuk menu utama. Untuk yang kedua yaitu menu minuman. Lalu kita melakukan perulangan, di mana inputan seperti biasa kita isi dengan value T atau true. Lalu menu minuman sama dengan new minuman, yaitu untuk memanggil kelas dari kelas minuman dengan memberi nama menu minuman, dimana kelas minuman ini memiliki sistem output atau perintah untuk mengeluarkan output, yaitu menu minuman terdapat 2 pilihan, yaitu ST dan ST. Lalu untuk menampilkan selanjutnya pilihan minuman ini akan disimpan ke dalam variabel pilihan minuman. Lalu jika pilihan minuman kurang dari 1 atau pilihan minuman lebih dari 2 karena terdapat hanya 2 menu, maka inputan akan bernilai F atau false. Nah, perulangan ini akan dilakukan ketika inputan masih false. Nah, karena terdapat 2 pilihan, maka di sini saya menggunakan switch case lagi, yaitu terdapat 2 case. Yang pertama untuk minum 1 untuk ST. Untuk minum 1 kita beri value 1, lalu melakukan perulangan do while, inputan kita beri value T atau true, lalu menanyakan jumlah. Nah, jumlah itu ditampung ke dalam variabel jumlah minum 1. Lalu jika jumlah minum 1 ini kurang dari 1, maka inputan akan bernilai F atau false, dimana, dan jika inputan adalah false, maka terdapat notif inputan salah. Lalu jika sudah, untuk yang case kedua untuk menu minuman, dimana minum 2 kita beri value 1, lalu melakukan perulangan. Untuk inputan kita beri inisialisasi atau memberi value T atau true, lalu menanyakan jumlah tersebut akan
tampung ke variabel jumlah minum 2. Lalu jika jumlah minum 2 kurang dari 1, inputan akan menjadi value F atau false. Selanjutnya untuk case ketiga, dalam menu utama yaitu menu bayar. Nah, pertama kita memiliki output berupa tulisan yaitu pembayaran. Nah, if makan 1 makan 2 dan makan 3 dan makan 4 dan minum 1 dan minum 2 sama dengan 0, ini artinya user belum melakukan pemesanan makanan maupun minuman. Jadi ketika user belum memesan, maka sistem akan mengeluarkan output berupa tulisan yaitu belum ada pesanan. Lalu kita di sini menggunakan variabel total makan 1, makan 2, makan 3, makan 4 dan minum, dan dan memberi nilai 0 pada awal. Lalu kita membuat output berupa tulisan yaitu jumlah orderan. Lalu menggunakan if jika makan 1 sama dengan 1, itu artinya jika makan 1 ini dipilih oleh user, maka total makanan ini total makan 1 ini adalah 10.000 dikali jumlah makan makan 1 yang di input oleh user di awal. Lalu akan dikeluarkan dalam bentuk output jumlah makan 1, misalnya 1, maka di sini akan terganti menjadi nilai dalam variabel ini 1 ayam goreng madu. Total makanannya adalah 10.000 dikali 1, jadi 10.000, seperti itu. Untuk makan 2 juga sama, jika makan 2 dipilih, maka makan 2 akan memiliki nilai 1. Nah, dimana jika memiliki nilai 1, maka total makan 2 ini yang berharga 10.000 akan dikali oleh jumlah makan 2 yang diinput oleh user sebelumnya. Lalu akan memiliki output jumlah makan 2 isi dalam variabel ini, lalu ayam kecap manis atau berapa jumlah ayam kecap manis, dan juga total yaitu jumlah dikali dengan harganya. Begitu juga dengan variabel makan 3, makan 4, minum 1 dan juga minum 2. Lalu di sini ada total sama dengan total makan 1 tambah total makan 2 tambah total makan 3 tambah total makan 4 tambah total minum 1 tambah total minum 2. Jadi total makan dan minum ini akan digabung, akan dijumlahkan semua untuk mendapatkan total. Lalu akan menampilkan total keseluruhan total, yaitu total sama dengan RP nilai dalam total, yaitu penjumlahan tersebut ke dalam output teks yang berisi total. Lalu di sini kita menggunakan do while untuk menerima inputan jumlah uang dari user karena sudah mengetahui totalnya. Lalu inputan kita beri value T atau true, lalu mengeluarkan output berupa teks yaitu uang Anda, di mana kita meminta user untuk menginput jumlah uang yang mereka berikan, yaitu kita menggunakan variabel uang. Nah, uang Anda atau uang yang akan di input oleh user akan ditampung ke dalam variabel uang. Nah, jadi jika uang ini lebih kecil dari total, atau uang yang diberikan oleh user ini lebih kecil jumlahnya dari total yang harus dibayar, maka inputan akan bernilai F atau false, dan akan
berikan output berupa teks, yaitu uang Anda tidak cukup. Nah, ini akan diulang selama inputan ini masih bernilai F atau false. Nah, lalu jika uang sama dengan total atau uang yang diberikan oleh user ini sama jumlahnya dengan total, maka pembayaran akan berhasil dan akan mengeluarkan output berupa teks, yaitu terima kasih sudah melakukan pembayaran. Lalu yang ketiga ada uang jika uang lebih besar daripada total, di mana di sini kita harus memberikan kembalian kepada user, yaitu kita menggunakan variabel kembalian, yaitu uang dikurang dengan total. Nah, lalu mengeluarkan output teks berupa kembalian, jumlah kembalian, yaitu nilai yang ada pada variabel kembalian, dan juga terima kasih sudah melakukan pembayaran. Lalu kita kembalikan nilai dari makanan 1 sampai 4 dan minuman 1 dan juga 2 menjadi 0. Lalu case 4 yaitu untuk exit kita menggunakan sistem exit break. Nah, seperti itu sekiranya kode yang kelompok kami buat. Jika kita coba sistem informasi restoran, misalnya kita memilih makanan ayam goreng mentega, jumlahnya 2, pesanan 2 ayam goreng mentega. Lalu kita memilih makanan lagi, nasi goreng, jumlahnya 1, pesanan 1 nasi goreng. Lalu kita akan memilih minuman, es teh, jumlahnya 2 es teh. Kita sudah melakukan pemesanan sebelumnya dan kita akan membayar dengan memilih menu 3. Kita akan dihadapkan dengan total atau jumlah orderan yang tadi kita sudah pesan, yaitu 2 ayam goreng madu. Subtotalnya adalah 20.000, lalu 1 nasi goreng 15.000 dan 2 es teh 10.000. Totalnya adalah 45.000. Jika user menginputkan uang 100.000, maka akan mendapatkan kembalian 55.000 dan terima kasih sudah melakukan pembayaran. Sekian dari penjelasan dari saya untuk UAS dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami tutup pembahasan ini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Pandewa Wismalega. Di kelompok ini saya akan menjelaskan beberapa tentang program yang dibuat. Itu proyek 1 yang berjudul program sistem karyawan. Baik, langsung saja kita ke programnya. Di sini file program saya buat dengan judul kelas pemrograman dengan nama package data karyawan. Ini saya membuat tiga kelas, yaitu yang pertama ada kelas data karyawan, yang kedua kelas karyawan, dan ketiga kelas karyawan. Baik, kelas yang pertama di kelas karyawan, di mana di sini berisikan tentang berisikan variabel protected, di mana modifier protected ini digunakan untuk mengakses member dalam sebuah kelas, mulai kelas itu sendiri atau kelas turunan, atau bisa juga di kelas yang berbeda dalam satu package. Sini juga saya membuat konstruktor untuk menghubungkan kelas yang ini dengan kelas yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu kelas karyawan, yang di sini berisikan modifier private atau modifier yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Di mana di sini saya membuat public class karyawan dengan extend karyawan, yang artinya
extend ini kita memanggil kelas dari kelas yang lain. Di sini ada 3 variabel, yaitu string nama, int, dan int gaji. Dan konstruktor yang saya buat itu konstruktor karyawan. Ini saya buat bentar. Oke, baik. Selanjutnya di kelas yang ini, dimana di sini saya membuat getter untuk men-set data-data dari karyawan dan juga mengambil data dari karyawan. Misalnya ini public void set nama karyawan, ini untuk men-set nama karyawan dari inputan user. Terus data yang sudah di-set akan diambil di get nama karyawan. Untuk pula selanjutnya di set need karyawan, di bawahnya akan diambil dengan get need karyawan. Begitu seterusnya sampai ketiga variabel ini sudah di-set dalam kelas karyawan. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah constructor, di mana constructor ini bisa langsung meng-set nilai tanpa harus menggunakan set nama, set karyawan, ataupun set gaji karyawan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kelas yang ketiga, yaitu kelas data karyawan. Di kelas yang ketiga ini, di kelas data karyawan, di sini merupakan jalannya program. Jadi di sini saya membuat codingan untuk menjalankan program. Ini ada 2 import Java scanner, dimana untuk men-scan inputan dari user. Lalu ada vektor, dimana tadi konstruktor karyawan itu saya buat dalam satu vektor yang saya namakan fetch karyawan. Lalu objek baru yaitu karyawan dengan nama create new karyawan, variable string, array nama sama dengan new, string dengan array 10. Selanjutnya in data, variable in, total gaji, dan juga integer i sama dengan 0, dan juga variable menu. Lalu selanjutnya di sini saya membuat perulangan do while, dimana untuk mengulang pilihan jika misalnya user sudah menginputkan. Di sini ada 5 pilihan, dimana yang pertama yaitu create, yang kedua tampilan, cek total gaji, update, dan delete. Nah, misalnya user memilih 1, maka dia akan mengisikan atau menambah data karyawan baru. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini jika memilih nomor 1, maka akan terdapat kode seperti ini, codingan seperti ini. Case 1, user akan disuruh memasukkan jumlah karyawan dan akan di-scan pada scanner berikut, data berikut. Terus selanjutnya akan dilakukan perulangan lagi, yaitu menggunakan perulangan
for. Mana setelah misalnya user masukkan 2 jumlah karyawannya, dimana di sini user akan disuruh untuk menginputkan data sebanyak 2 kali, yaitu data pertama dan juga data kedua. Yang pertama, user disuruh memasukkan nama karyawan, akan di scan pada variabel berikut. Selanjutnya memasukkan nick, di scan juga di in nick sama dengan sc.nextIn. Selanjutnya memasukkan gaji karyawan, akan di scan di in gaji sama dengan sc.nextIn. Nah, di sini akan di set data yang sudah user masukkan, akan di set di koordinatnya ini. Create.set nama karyawan sama dengan variabelnya yaitu nama, terus set nick karyawan, variabel nick, create kode set gaji karyawan akan ditampung di sini di gaji. Nah, setelah itu jika semua inputan sudah di set di sini, di set di codingan berikut, maka di sini saya memasukkannya di K, di variabel K. Di K sama dengan new karyawan, kita masukkan semua variabelnya, ini nama, nick, dan gaji kita masukkan ke sini. Nah, lalu fetch karyawan .add K. Jadi ini, lalu misalnya jika user memilih case 4 atau pilihan 4, dimana di sini user akan mengupdate atau mengedit nama baru dari karyawan. Yang pertama tentunya perlu kita show data dulu, menampilkan seluruh data yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya user akan disuruh untuk mengupdate nama baru dan di-scan pada variabel nama. Terus kita juga perlu indeks. Di sini indeksnya R sama dengan 0. Jadi R indeks dimulai dari angka 0. Setelahnya vektor for karyawan. Kita buat karyawan. Titik 2 fetch karyawan. Selanjutnya if karyawan get nama. Get nama artinya nama yang sudah ada. Lalu that equals, kita mencari namanya. Nah, lalu di bawah ini lalu setelah sudah dicari dan data sudah didapat, maka mulailah kita mengeset data yang ingin kita update. Misalnya nama, set nama. Kita artinya di sini mengulang set atau mengupdate data dari user. Nah, kemudian data yang sudah di set, break dan increment indeksnya. Dan misalnya data tidak ada atau misalnya user salah menginputkan data yang sudah ada, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Pegawai tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu case 5, yaitu remove.
Dimana yang pertama sama ada tampilan nama dari karyawan yang ingin dihapus. Jika user memilih case 5, tampilan 5, dimana di sini user akan menghapus data, misalnya nama karyawan. User disuruh untuk menghapus nama yang akan di remove dan akan di scan. Lalu kita membuat indeks sama dengan 0, lalu vektor, dan if get nama karyawan equals mencari nama yang ingin dihapus, lalu karyawan dot remove, artinya menghapus dari indeks. Lalu break untuk menghentikan proses, lalu increment index plus. Dan sama juga seperti case 4, jika misalnya data yang diinputkan user salah, maka akan muncul tampilan bahwa pegawai tidak ditemukan. Nah, sekian penjelasan program dari saya. Di sini akan mencoba sedikit menjalankan program yang telah kami buat. Mari kita run. Oke. Misalnya kita menginputkan memilih nomor 2, maka akan ada tampilan data tidak ada karena sebelumnya user belum menginputkan data. Maka dari itu yang pertama kita harus menginputkan data terlebih dahulu. 1. Nah, 1. Lalu user disuruh masukkan jumlah karyawan, misalnya 2. Masukkan nama karyawan, misalnya Denny. Masukkan NIM 11597. Ini masukkan gaji 100.000 misalnya. Nah, data kedua kembali user disuruh untuk menginputkan data karena 2 kali jumlah karyawannya. Kita NIK 11800, lalu gaji 200. Jadi itu tadi untuk menginputkan data. Selanjutnya untuk menampilkan, kita pilih nomor 2, maka tampilannya akan seperti ini. Data pertama nama karyawan, data kedua berita. Nah, di sini juga ada fitur 3, 4, dan 5. Demikian tadi penjelasan sedikit dari demo project dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan kalimat Om Santi.